Film dibuka berlatar di negara Maroko. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Andy, seorang ketua dari kelompok rahasia. Dan gak lama dari itu, si Andy ini kedatangan temannya sekaligus pasukan si Andy yang bernama Booker. Dan di sini Booker pun ngasih tahu kalau ada seorang agen dari CIA pengen nyewa kita karena ada penyanderaan di Sudan Selatan. Kemudian pas di hotel, Andy ini akhirnya ketemu sama anggota lainnya yang udah lama dia kagak temuin. Dan mereka berdua bernama Joy dan Nikki. Habis semua anggota udah lengkap, mereka pun langsung diskusiin tentang tawaran dari agen CIA itu. Admit it, boss, you missed us. Some good means I know you needed a break, but it's been over a year, boss. Besokan harinya, Andy sama si Booker ini ketemu sama agen CIA-nya yang bernama Copley. Sedangkan si Nikki sama si Joy, mereka ini ngejaga dari kejauhan pakai sniper. Last overflight confirmed the personnel on site. soon. When they do, Habis sudah dijelasin di mana lokasi penyanderaan dan lain-lain, Andy ini langsung cabut sambil bilang buat tagihannya bakal dia tagih setelah beres. Dan sekarang habis semuanya siap, mereka berempat pun langsung berangkat ke Sudan Selatan buat nyelamatin Sandra. Malamnya, pas mereka ini udah sampai di markas musuh, sekarang aksi penyusupan pun dimulai. Mereka berempat yang udah sampai di lokasi para korban di Sandra, ternyata di sana udah kosong. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba dan ya, ternyata mereka berempat ini udah dijebak sama si Copley dan langsung dibombardir di sana tanpa ampun. Tapi gak lama dari itu, mereka yang harusnya udah pada koit, ternyata mereka berempat ini masih pada sadar dan mampu meregenerasi tubuh mereka yang terluka. Dan inilah kelompok misterius manusia abadi. So where are the girls? Sedangkan di tempat si Copley, dia yang emang lagi nyelidikin mereka berempat yang udah ada beberapa abad lalu. Dia ini gak nyangka ama yang barusan dia lihat. Dan di tempat mereka berempat, karena si Copley udah tahu rahasia mereka, mereka pun langsung berencana buat ngeburu si Copley biar informasi itu gak kesebar makin luas. I'm sorry, guys. They know who we are, and then nothing. Dari Sudan Selatan, kita sekarang pindah ke Afghanistan. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pasukan tentara wanita Amerika yang bernama Nile. Nile yang lagi dapat tugas nyari seseorang, dia pun dikasih tahu sama sersannya buat ke tempat emak-emak cari informasi di sana. Tapi pas ditanya, para emak-emak ini bilang kagak ada pria di sini. Si Nile yang curiga sama rumah di samping. Dia pun langsung coba buat masuk ke dalam. Dan ya benar aja, ternyata pria ini ada di dalam dan malah ketembak sama si Nile. Yang ngebuat si Nile ini coba buat nyelamatin pria itu. Tapi tiba-tiba, ya si Nile pun harus sekarat karena kena luka fatal di lehernya.
Kemudian kita pun balik lagi ke tempat mereka berempat. Mereka yang lagi para molor tiba-tiba dapat mimpi yang sama tentang si Niall. Begitu juga sama si Niall. Dia juga dapat mimpi tapi tentang si Andy and the gang. Yang mana maksud dari mimpi itu adalah pertanda telah lahirnya manusia abadi kayak mereka berempat. Yang karena itulah mereka pun coba buat inget-inget lagi nih ciri-ciri si anak baru ini. Part of a name tag. Yeah. Free something. Pashtun. I felt her die. We have to find her. Mereka berempat yang udah tahu rasanya yang bakal dialamin sama si Niall awal-awal jadi immortal. Mereka pun bagi tugas. Andy yang gak jemput si Niall, sedangkan sisanya bakal cari si Copley. Sedangkan di tempat si Niall, bener aja dia pun dibuat bingung sama keadaan tubuh dia yang tiba-tiba luka dia ini sembuh total. Yeah, they Kemudian kita pun pindah ke London. Di sana kita pun diperlihatkan dengan CEO dari perusahaan farmasi yang bernama Merrick. Yang intinya dia ini lagi ngejelasin tentang perusahaannya yang lagi ngembangin sebuah project tentang lansia yang bisa terus fit, kagak jadi pelupa, serta dapat memanjangkan usia bertahun-tahun. Is because of everyone's favorite love to hate. Of the clotho hormone will in time come population years, decades. Pas beres acara, Copley yang ada di sana, dia pun langsung ngasih bukti rekaman tentang si Andy and the gang yang masih hidup meski udah dihujanin peluru ke seluruh tubuh. Si Merrick yang lihat itu, dia pun langsung tertarik dan minta si Copley buat bawain orang-orang itu. What about the hard proof? It doesn't give her the how. Ordinary individuals. They are extremely. Sedangkan di Afghanistan, karena berita si Niall ini udah kesebar kemana-mana, dia pun sekarang jadi bahan gosipan di sana. Serta atasan si Niall pun udah mulai bertindak, berencana buat ngetes tubuh si Niall. Dan buat si Andy, akhirnya dia pun udah sampai di tempat si Niall dan langsung nyulik si Niall ini yang pengen dibuat dijadiin eksperimen sama Amerika. But you can call me Andy. Di tengah jalan, Niall yang baru bangun, dia ini coba buat kabur dari mobil yang ngebuat si Andy ini langsung pas si Niall ini bangun, Andy ini langsung perkenalin dirinya yang seorang ketua dari kelompok manusia abadi. Si Niall yang bingung dan butuh jawaban. Akhirnya dia pun nurut ikut si Andy. I lead a group of immortals. Akhirnya mereka pun sampai di pesawat yang bakal ngangkut mereka ke tempat anggota yang lain. Dan pas si Andy ini nelpon si Booker ini ngasih tahu kalau mereka ini gak nemuin si Copley dan malah si Copley yang coba buat nyari mereka. Keep looking. He's doing the same to us. Sekarang pesawat pun mulai berangkat. Niall yang masih kagak percaya sama si Andy, yang mana dia ini ngerasa kalau si Andy ini ngehipnotis dia atau semacamnya. Andy yang denger itu, dia pun dengan santai ngasih tahu si Niall kalau jalan terbaik adalah ikut sama dia. it's happening to me. Wish I knew. When I was worshipped as a god. If I were you, I'd get some sleep. Andy yang lagi tidur, ternyata tangan dia ini udah diikat sama si Niall. Tapi si Andy bukan panik, dia pun tetap santai sambil ngomong bahasa Rusia ke pilot. Dia pun langsung Put your ass down. Stand up. You do not. ya, Andy ini nembak si pilot yang ngebuat si Niall mau gak mau ngelepasin ikatan tangannya si Andy buat ngurus pesawatnya biar kagak jatuh. And survive. I am not jumping from Fly a plane. Tapi pas udah dilepas, ternyata itu cuman permainan si Andy aja yang nyuruh si pilot buat pura-pura mati pakai bahasa Rusia. Dan sekarang pergelutan pun terjadi.
Andy yang pengalamannya udah berabad-abad, dia pun dengan mudah numbangin si Niall yang udah kayak ngelawan bocah bagi si Andy. People that are gonna worry. Dan sampailah mereka ini di Goissainville, Prancis. Andy ini langsung ngebawa si Niall ke sebuah tempat terbengkalai selama 50 tahun. Niall yang udah ketemu sama yang lain, kita pun langsung dikasih tahu tentang mereka berempat. Mulai dari yang paling muda, si Booker. Dia ini hidup di tahun 1812, yang mana si Booker ini mati saat ngelawan Napoleon. Dan si Nicky sama si Joy, dia ini hidup di zaman Perang Salib. Gokil. Sedangkan si Andy, dia yang paling tua, sampai-sampai dia ini lupa umurnya sendiri. Tapi di sini, Andy pun negasin kalau yang bernyawa pasti mati. Karena temen dia dulu yang abadi juga bisa mati, yang entah kenapa badannya nggak bisa ngeregenerasi lagi. Old. Like us. Long time ago. You could have killed me. Kemudian pas mereka lagi pada tidur, si Niall ini tiba-tiba kebangun karena mimpin seorang wanita yang terkurung di peti besi di bawah laut. Yang terus coba keluar dari kurungan dengan emosi, amarah, frustasi. Ya bayangin aja 500 tahun kekurung di dalam laut, kagak mati-mati. Of it before. When I first kept drowning and then coming. She kept drowning. Si Nick yang denger itu, dia pun ngasih tahu kalau itu si Queenie, manusia abadi pertama yang ditemuin si Andy. Yang mana Queenie ini terus berdua sama si Andy, ya best friend parah lah, apa-apa bareng lewatin beberapa zaman. They ran through the world together for 1,000. Sampailah mereka ini di Inggris membebaskan yang disebut orang sesat penyihir. Tapi suatu hari, Andy sama si Queenie ini malah yang dituduh menjadi penyihir. Pas udah kebukti mereka nggak bisa mati, mereka pun pengen dikurung di sebuah kurungan besi dan dicemplungin ke dalam laut. Where are you taking her? Setelah si Andy kabur, puluhan tahun mereka nyari si Queenie tapi nggak ada hasil. Karena kejadian itulah, si Andy ini terus merasa bersalah atas nasib si Queenie. Karena masih kebayang ngerasain apa yang dirasain si Queenie, Niall ini langsung cabut keluar. Spend eternity in a cage. Sedangkan di luar, ternyata pasukan si Copley ini udah nemuin markas mereka dan langsung coba buat nyerang ke dalam. There isn't one good thing. Andy sama si Niall yang ngedenger ledakan, mereka pun langsung bergegas buat masuk ke dalam. Dan ya ternyata kondisi pun udah kacau balau. Dan di sana mereka cuma ngeliat si Booker doang yang keadaannya udah kacau kena bom. Sedangkan si Joy sama si Nick, ternyata mereka berdua ini udah ditangkap. Turn on the game. Karena yakin ini ulah si Copley dan berencana buat nangkep mereka semua, Andy ini mutusin buat ngurusin pasukan si Copley ini sendirian. I strongly recommend that we leave right now. Pas semuanya udah pada rata, mereka pun langsung bergegas buat cabut kabur. The ways to kill that entire armies will ever learn. Sedangkan di tempat si Joy sama si Nicky, mereka berdua ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi karena kaki dan tangan mereka ini udah diborgol. Can dream. Get him out. Get him on the plane now. I guess not. There's a TV joke. Dan di tempat si Andy, mereka ini akhirnya udah sampai di sebuah tempat rahasia yang cuman mereka doang yang tahu. Yaitu sebuah tempat tambang terbengkalai yang mereka temuin di perang Bausenque pada tahun 1150-an. Rodan. Wait. Get to work finding Copley. He's got Nicky. Sedangkan di kantor si Merrick, si Copley ini ngebawa si Joy sama si Nicky ke sana.
yang ngebuat si Merrick ini langsung ngetes mereka berdua dan langsung ngebawa mereka ini ke sebuah lab. Evidence to be indisputable. Brought a cancer drug to the market last quarter. Kita balik lagi ke tempat si Andy. Dia ini nyuruh si Booker buat ngeretas nyari lokasi si Copley. Tapi pas si Andy ini megang tangan dia yang lagi sakit, ternyata luka sehabis perang kemarin masih ada. Yang berarti sekarang Andy ini udah jadi orang biasa, kagak abadi lagi. Yang ngebuat si Andy ini langsung pergi tanpa ngasih tahu mereka berdua kondisinya. Pas si Andy ini udah cabut, Booker ini ngasih tahu si Niall selaku anak baru buat mending jangan ketemu keluarganya. Karena itu cuman bisa nyakitin si Niall doang yang abadi. Ngelihat satu persatu keluarga orang dekat Niall ini menua meninggal. I thought you were the brains of this album. He'll always and forever be the young woman that your love is weak. Sedangkan di tempat si Andy, ternyata dia ini datang ke apotek buat ngobatin lukanya. Kemudian di tempat si Joy yang masih Nick, tanpa basa-basi, mereka berdua ini langsung jadi objek percobaan yang kagak manusiawi. Genetic code. The world. That I am unethical? Kemudian paginya, Andy yang udah ada di luar, dia pun ngasih HP si Niall sebentar buat ngeliatin foto-foto keluarga si Niall. Back down. Never let us back down. It's not what time steals. Tapi gak lama dari itu, si Booker ini berhasil ngelacak lokasinya si Copley yang sekarang ada di luar London. Karena itulah mereka pun langsung bergas buat ke sana. Do this. Yes, you can. Pas lagi siap-siap nyusup, si Niall ini malah kagak mau beraksi karena dia ini gak bisa ngelakuin itu. Dan malah mutusin pengen pulang. Si Andy yang denger itu, dia pun akhirnya ngebolehin si Niall buat pergi sesuka dia. Sambil ngasih pistol dan mobilnya buat si Niall ini berangkat. Take the car. Niall udah sampai di stasiun. Pas dia ini ngelihat pistolnya, ternyata peluru pistol itu kosong. Yang ngebuat dia pun jadi panik baik lagi karena Andy ini pasti lagi dijebak sama si Booker. Sedangkan di tempat si Andy, mereka yang udah ketemu si Copley, si Booker ini tiba-tiba langsung nembak si Andy. The Scythian. The Eternal Warrior. Dan ya, ternyata selama ini Booker udah sekongkol sama si Copley. Dan di sini, Copley pun langsung kasih tahu kalau selama ini dia terus nyelidikin si Andy mempelajari sejarahnya. Yang mana di Yunani dikisahkan si Andy ini seperti legenda, mitos sang abadi. Dan dia pengen umat manusia ngerasain anugerah keabadian si Andy dan kawan-kawan. Sedangkan buat tujuan si Booker berkhianat, dia ini berharap kalau si Merrick ini bisa ngungkapin cara kita tetap hidup, dia mungkin bisa ngakhirinya. Ya intinya si Booker ini pengen tahu cara mereka ini mati lagi tuh. Tapi Booker yang baru sadar ternyata si Andy ini masih terus berdarah. Dia pun langsung panik karena Andy sekarang udah gak abadi lagi. Healing. What? Look at this. She's not healing. Go get some. You have to get her out of here. Tapi gak lama dari itu, si Merrick sama antek-anteknya ini udah ada di sana dan langsung ngebawa mereka berdua. I'll tell you. Andy. This will stabilize her, but I have to stitch her. Yes, that is not our time yet. Dari kejadian tadi, Niall ini baru sampai di tempatnya si Copley dan langsung nanyain di mana yang lain. Being tested. Copley yang baru sadar kalau si Merrick ini cuma peduli soal keabadian, bukan pencapaiannya. Copley ini langsung ngasih tahu pencapaian mereka berempat. Yang intinya mereka berempat ini selalu nyelamatin peradaban lah gitu di setiap zamannya. Sampai sekarang kita bisa ngerasain dampak positif dari mereka yang kerja selalu di balik bayang-bayang. Montenegro, 1916. She saved a family in accidental nuclear exchange in 1978. Pas si Copley ini cerita kalau si Andy ini udah kagak abadi, dia nyesal sama perbuatan dia. Mereka pun langsung bergas buat ke tempat si Merrick.
gets people in and out unseen. Dan pas udah di lift, mereka berdua ini pisah. Niall yang masuk sendiri karena abadi, si Copley ini tunggu di luar sambil ngasih kunci aksesnya. Pas baru aja keluar lift, Niall ini langsung ketemu musuh. Akhirnya si Niall ini sampai di labnya. Tanpa basa-basi, langsung nyelamatin mereka semua. He came back. Don't get a say in when it ends. We never have. Or he never stops coming after us. Habis semua orang udah pada bebas, sekarang saatnya Andy and the gang ini buat ngebahas perbuatan si Merrick, sambil yang lain terus ngelindungin bos mereka yang udah kagak abadi. Cover Andy. Andy yang udah jadi manusia biasa, dia pun terus kesakitan karena luka sebelumnya. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba untungnya si Andy ini masih bisa selamat dari ledakan tadi dan langsung cabut dari sana, ninggalin si Joy sama si Nikki. Di tengah pertempuran itu, Andy yang ngeliat senjata kesukaan dia yaitu kapak ada di sana. Dia pun langsung berangkat nyerang sendirian. Pas orang itu udah tumbang, biar nyawanya selamat, dia pun langsung ngasih tahu kalau si Merrick ada di Geria Tawang. Karena udah tahu lokasi targetnya, Andy sama anggota lamanya mulai nyiapin strategi lama mereka, yaitu pas di Sao Paulo tahun 1834. First team, hold the hole. Pas sudah sampai di depan pintu, pasukan si Merrick ini langsung bersiaga di dalam. Sedangkan si Andy, dia ini lagi nunggu aba-aba buat masuk. This is it. Dig in. It's like Nikki said. It's my time. It's Pas semuanya udah rata, si Merrick ini ternyata turun ke bawah yang ngebuat mereka bertiga langsung ke bawah. Sedangkan si Andy sama si Niall, dia ini tetap di atas karena si Andy yang masih kesakitan. actually everything hurts. I think you showed up when I lost my immortality. Still worth fighting for. Little bitch, I will kill her. Tapi gak lama dari itu, si Merrick ini datang yang ternyata dia ini kagak ke bawah. Karena mereka berdua udah ke pojok. Andy dengan taktik pas di pesawat pakai bahasa Rusia. Mereka pun langsung You could save. Hey, Niall. dan ya mentang-mentang kebal abadi, si Niall ini malah terjun bebas dari atas gedung. Abis dari kejadian tadi, kita pun diperlihatkan mereka berlima yang lagi pada nongkrong di sebuah bar buat mutusin hukuman apa yang tepat buat si Booker yang udah berkhianat. Make it look like I was killed in action. Pas mereka semua udah mutusin, Andy langsung ngasih tahu si Booker tentang hukumannya, yaitu Booker harus hidup sendirian selama 100 tahun. Dan nanti mereka bakal ketemuan lagi di tempat ini. Yang ngebuat si Booker sama si Andy ini jadi sedih, karena mereka berdua ini pasti gak bakal ketemu lagi. Yang mana si Andy yang udah jadi orang biasa, umurnya ini udah kagak panjang. 100 years from today, they'll meet you here. Just give her some time.
Kemudian mereka berempat ini langsung pergi ke rumahnya si Copley buat jalanin kerja sama, nyelamatin umat manusia. Karena yang kita semua tahu, cuman si Copley lah yang benar-benar tahu sejarah dan prestasi tentang mereka. Footprint in the sand, in the snow, in the She's not asking. Sedangkan di akhir, tepatnya 6 bulan kemudian, kita diperlihatkan si Booker yang hidupnya sendirian tiba-tiba kedatangan tamu di rumahnya. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.